Apakah boleh kita bertasbih, berzikir di selah-selah tarawih nih? Hebat jamaah Putus Sibau. Di tempat lain jamaah bertanya, Ustadz Somad menjawab. Di Putus Sibau Ustadz bertanya, jamaah menjawab. Mana dalilnya? Kenapa bertasbih-tasbih? Selesai tarawih tak boleh ada tasbih. Di Makkah dulu selesai sholat tarawih ayatnya panjang. Yang capek duduk istirahat, yang tak capek sholat sunat, yang tak capek tawaf sunat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Kita mau keliling di mana? Mau keliling tiang nih, subhanallah. Mana bid'ah itu, bid'ah mengelilingi tiang. Maka kita tidak tawaf tapi tasbihnya saja. Itulah dalil bertasbih di selah-selah tarawih. Ini Ustadz Somad ini ngarang ini. Dari mana ini dalilnya? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Fatwa-fatwa Al-Azhar Kairo Mesir. Nama syekhnya Syekh Atiyah Saqar. Beliaulah yang mengatakan di sela-sela tarawih silakan bertasbih. Yang suaranya kuat tasbih Subhanal Malikil Ma'bud. Yang tak kuat suaranya apalagi kolak udah 3 mangkok masuk. Ini kalau tidak dibangunkan dengan tasbih ini mata imam tuh pun kadang nampak 3 di depan. Itu cara juga membangunkan dan itu mengingatkan jamaah sallu sunnatat tarawih rak'ataini rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Karena jamaah ini kadang tak ingat lagi ini tarawih apa witir. Tanya kawan sebelah, tarawih apa witir? Aku tak ingat. Tanya kawan sebelah, tarawih apa witir? Sembahyang aja. Yang penting sembahyang, niat tak penting. Apa pula niat tak penting? Innamal a'malu niat. Itu maka ada komandan dari depan. Tapi ibu-ibu di belakang tak mau begitu. Bapak-bapak ini malu, segan, sungkan. Ibu-ibu tak mau, dia tanya, Pak Imam, sembahyang apa ini? Dijawab sama imam, witir 3. Kira-kira mana yang lebih bagus? Pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa rakatin asabakumullah. Dengan banding satu lagi dengan cara witir 3 1 salam. Kira-kira yang berperadaban mana? Yang pakai Bilal apa yang langsung? Baguslah pakai Bilal. Dilatih Bilal. 10 jari ku angkat minta ke Ketua Majelis Ulama Indonesia, tuliskanlah supaya nanti di fotokopi, dilaminating, dibagi ke masjid-masjid supaya Bilal ada yang dibacanya. Khawatir kita bacaan tahun lalu lupa. Jadi membaca imamnya lambat, makmumnya cabut. Bersolawat pun begitu juga, pelan, jelas. Ini solawat kita ini ditengok Nabi, disampaikan dari Putus Sibau ke Madinah, dibawa ke Nabi. Jangan solawat ini membentak-bentak. Cobalah bawa proposal pembangunan masjid, jumpa Pak Wagub, semen, batu bata. Kata Pak Wagub, panggil Satpol PP, tangkap, bawa, gila ini kata dia. Allahumma merayu, kita ini sedang merayu Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya tahu yang suaranya melengking membentak itu bukan membentak Nabi, membentak kawan di sebelahnya mengantuk. Supaya bangun dia semangat. Habis itu tegak lagi. Salat tarawih itu kata Atiyah Saqar, Syekh Atiyah Saqar, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sikit.
tegaknya lama, rakaatnya sedikit. Pada masa Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, ayatnya dipendekkan, rakaatnya ditambah 20, ditambah witir 3. Itulah dalil 23 rakaat. Zaman Umar bin Abdul Aziz, ayatnya dipendekkan, rakaatnya ditambah 36, tambah witir 3, 39 rakaat. Di Son'a Yaman, ayatnya dipendekkan, rakaatnya dipanjangkan 100 rakaat. Di Maroko, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, malam 27 Ramadan, ayatnya pendek-pendek, satu ayat, tapi tarawihnya sampai subuh. Apa maksud Ustaz cerita 23, 39, 100 sampai subuh? Jangan kelahi masalah tarawih, karena kunci tarawih 2, ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara dua. Ayatnya sedikit, rakaatnya pendek, rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Coba kita renung sejenak. Apa kata Nabi? Qum ila salatika fa innaka lam tusalli. Salat lagi karena engkau belum salat. Salat lagi, dia kata Nabi, salat lagi, salatmu belum salat. 3 kali salat lagi karena kau belum salat. Kenapa ya Rasulullah? Karena tak ada tumakninah hatta tatma'inna qa'iman. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi, sami'allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, Allahu akbar. Jangan macam pokok bambu di tepi sungai. Selesai sholat witir, Bilal mengajak kita berniat, naulis saum yarhamkumullah, berniat puasa besok pagi, mudah-mudahan kamu dapat rahmat Allah. Nawaitu sallallahu dinan ada ifar di syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Yang tak hafal, niat dalam hati. Kenapa tak pulang aja ke rumah? Takut lupa berniat, tertidur, bangun-bangun azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak bisa berniat puasa wajib setelah azan subuh. Tapi katanya bisa niat jam 8. Itu puasa sunat guys. Puasa sunat bisa. Bangun pagi jam 8, buka lemari makan, ada sarapan kita, dek, mohon maaf bang, tak ada yang bisa dimasak, ini kan tanggal 31. Idzan ana shaim, kalau gitu abang puasa. Itu bisa, tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Saya pun tak ada masuk apa-apa Ustaz, cuma 3 batang aja. Tak bisa, batal udah. Tapi kalau sebelum azan zuhur, sebelum tergelincir matahari, itu bisa. Puasa sunat. Kalau puasa wajib tak bisa. Inilah pentingnya belajar fikih puasa. Pak Ustadz Somad, ada yang mau saya tanyakan, tapi saya malu, saya segan Pak Ustadz. Apa dia? Saya waktu azan subuh itu memang udah makan sahur, tapi dalam keadaan junub pula Pak Ustadz. Sah tak puasa saya? Adrakahul fajru wa huwa junubun. Nabi pernah suatu malam saat masuk fajar, dia dalam keadaan junub min ahlihi, karena habis berhubungan dengan istrinya. Mohon maaf, ini karena menjelaskan. Yang jomblo sabar aja dulu. Summa yaghtasilu wa yasumu. Setelah itu Nabi mandi dan dia melanjutkan puasanya. Jadi kalau sedang azan subuh dalam keadaan junub, maka tetap puasa. Yang tak boleh itu setelah azan tuh baru dia action. Nah itu tidak boleh.
Mungkin banyak yang bertanya, maka saya jelaskan, saya jawabkan supaya jangan sampai mengganjal di hati. Hadisnya di mana? Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Dari siapa? Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau yang sekamar, yang tidur, yang mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang Ramadan diisi dengan siam. Di siang Ramadan itu Masya Allah tabarakallah, masjid-masjid penuh. Makin besar masjid, makin banyak kipasnya, makin besar AC-nya. Siang Ramadan penuh. Masuk kita jam 12 siang ke masjid, bergelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Kalau dibangunkan, bangun, 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 ini bulan Ramadan, bukan pemalas-malasan, bangun, bangun. Pandai pula dia menjawab, naumus shaim huwa ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Wow, hafal pula tuh hadisnya. Hadis yang lain tak ada hafal, khusus hadis ini hafal. Puasa bukan bulan bermalas-malasan. Jangan sampai orang tak tertarik masuk Islam gara-gara kita. Islam ini bagus, tapi umat Islamnya tak bagus. Orang mau masuk Islam, dia ngetes macam mana agama Islam itu. Masuklah dia ke masjid, ditengoknya orang tidur, tak jadi dia masuk Islam. Rupanya Islam ini mengajarkan malas-malasan. Ada satu bulan khusus namanya bulan tidur siang. Ada orang mau masuk Islam, didengarnya ceramah bagus, dibacanya di internet bagus, dia ngetes, pura-pura masuk masjid, sampai di dalam keluar tengok selop hilang, tak jadilah masuk Islam. Padahal Islam tak pernah mengajarkan tidur siang. Islam tak pernah mengajarkan berlama-lama. Qailulah ada, tapi berlama-lama. Maka bulan puasa tetap bulan bersemangat. Bulan puasa, bulan beraktivitas. Pembebasan kota Makkah, Nabi membawa 10.000 pasukan. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Pembebasan Andalusia, Spanyol, dibawa panglimanya Tariq bin Ziyad pada bulan Ramadan. 3. Perang Badar, 313 pasukan Nabi melawan pasukan kafir musyrik, bulan Ramadan. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan Ramadan. Jadi kalau mau memperingati kemerdekaan Indonesia, sama rasanya macam rasa Bung Karno Hatta, buatlah di bulan Ramadan. Nanti ada masanya kebetulan bulan Ramadan sejalan dengan 17 Agustus. Yang menggerek bendera sedang puasa, yang menjahit bendera sedang puasa, yang menyanyikan Indonesia Raya sedang puasa. Teriakan orang puasa itulah yang membuat Belanda lari pontang-panting balik ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Orang puasa itu tak takut mati, dia cuman takutnya semangka, takut dia batal puasanya. Orang puasa itu tak takut dia mati di ujung peluru Belanda. Mereka tuh yang berteriak mengusir Belanda, Allahu Akbar, serbu. Kalau orang kenyang mana bisa? Allahu Akbar. Ini kuat karena belum makan. Kalau udah makan, Allahu Akbar. Maka puasa kita nanti diisi siangnya dengan siam, malamnya diisi dengan qiyam. Mudah-mudahan Ramadan ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Maghrib 17.47 masuk udah pas 47. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sudah saya bahaskan dari mulai nisfu Sya'ban, masuk Ramadan, niat puasa, siang Ramadan, malam Ramadan, sampai akhirnya di ujung Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Doakan ayah, doakan emak, doakan istri, doakan anak. Request 1, doakan Ustadz Abdul Somad, doakan Pak Wagub, Pak Wabub, doakan Ustadz Lukman, doakan Toya, doakan Ustadz Indra, doakan semua kita ini supaya husnul khatimah.
ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. 395624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un